Bilang ke orang tua saya, "Pak, aduh kepengen banget ya ikut ke Jepang gitu ya, begini. Orang tua saya tidak menghambat, walaupun ada orang yang sampai bilang, "Kamu tuh nggak nginjek tanah banget sih, Mia," gitu. Tapi orang tua saya Maksudnya bilang, nggak membumi? "Nggak membumi." Melayang ya. Sahabat sehat, jumpa lagi kita dan kita akan ngobrol-ngobrol pada kali ini dengan Dr. Mia Sri Miarti. Di samping beliau pada episode yang lalu kita ngobrol-ngobrol sebagai dekan, sekarang saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Dr. Mia tentang bagaimana pengalaman Dr. Mia sukses menyelesaikan pendidikan doktornya di Gizi IPB University. Kata orang, meraih gelar doktor itu tidak mudah. Tapi buat orang tertentu juga nggak sulit kok. Nah, gimana kisahnya? Mari kita ikuti. Jumpa lagi nih, gimana kabar Dr. Mia? Iya, sehat alhamdulillah, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, sama-sama. Rasanya ini pertama kali loh di Lini Podcast ngobrol-ngobrol dengan pengalaman mengambil program studi doktor. Selama ini yang S1, yang magister, jadi terima kasih nih. Dan program pendidikan doktor gizi itu kan langka di Indonesia, hanya ada 2 ya, di IPB University ada S3 gizi sama di Universitas Indonesia. Kalau nggak situ ya harus ke luar negeri gitu ya. Nah, Kak Dr. Mia lulus tahun berapa lulus? Tahun kemarin 2022. Masih fresh from the oven ya, 2022 di masa pandemik lagi ya. Iya, betul. Oke, barangkali saya ingin tahu dan mungkin juga sahabat set kepo kali ya. Kenapa sih kok Kak Mia ingin melanjutkan pendidikan S3 gizi? Pertama sebenarnya karena faktor orang tua, bukan orang tua yang menyuruh saya S3, tidak. Karena orang tua saya ingin saya menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Walaupun mereka nggak tahu pendidikan yang paling tinggi itu sampai S berapa. Ayah dan ibu bukan dokter tapi? Bukan, mereka hanya lulusan SD, Bro. Wow, Dua-duanya. luar biasa. Iya. Waduh, netes air mata rasanya. Iya. Sama orang tua saya juga hanya lulus SD di zaman Belanda lagi. Iya, dan saya dari kampung gitu. Jadi mereka tuh punya semangat gimana caranya agar anak itu sekolah tinggi gitu. Jadi ingin anak tuh sekolah tinggi setinggi-tingginya. Tapi nggak tahu setingginya tuh apakah sarjana gitu, apakah Tapi support terus ya. Apapun Kakak itu. beradik berapa orang? Sorry nih nyimpang dikit. 2. 2 kakak atau adik yang satu lagi? Adik. Adik, dia paling tua ya? Dia paling, saya paling tua. Paling tua ya. Iya. Boleh tahu di kota atau kabupaten mana kampung yang dimaksud? Oh, saya di Majalengka. Oh, orang Iya, Majalengka orang ya. Majalengka. Oke. Memang Orang tua kedua masih ada. Bapak sudah meninggal. Waktu S3 masih disaksikan? Waktu lulus S3 kebetulan tidak disaksikan. Ibu, Itu juga. ibu ada. Oke. Ibu ada. Iya. Oke, lanjut tadi. Jadi karena orang tua, Kemudian juga kalau untuk saya kan karena karir saya dosen, jadi memang kalau dosen kan harus S3. Entah itu sekarang atau nanti gitu. Iya. Jadi saya memutuskan memang untuk karena S3. puncak akhir kan meraih guru besar ya. Betul. Nggak mungkin guru besar tanpa doktor gitu kan. Betul, iya. Dan kebetulan suami Meskipun juga. pendamping dokter juga nggak bisa guru besar kalau kita sini nggak dokter kan. Iya, suami juga support, kemudian juga universitas juga kebetulan memang tidak ada regulasi harus senior yang S3 gitu, nggak ada gitu. Jadi alhamdulillah jalannya dimudahkan untuk S3. Jadi setelah jadi dosen tuh baru lanjut S3 ya. Betul. Sempat ketua prodi ya? Sempat ketua Setelah prodi. ketua prodi atau sambil ketua prodi? Sambil. Wih, luar biasa. Jadi saya S3 kan? pada saat saya jadi dosen. Sambil ketua program studi. Iya. Oke. Terus beasiswa dari universitas atau dari pihak lain atau Dari BPPDN, Prof. Dari Apa itu Kemendikbud. Oh, Kemendikbud. Jadi beasiswa Ya. memang yang dikhususkan diberikan untuk dosen. Gitu. Boleh diungkap nggak? Mungkin siapa ada yang berminatnya per bulannya disebut berapa? Dari BPPDN zaman dulu Nggak boleh rahasia dong, ini kan iya, pemerintah. betul, Ini uang pemerintah kan? Iya. Uang rakyat. Saya dapat 4 juta. 4 juta per bulan. Per bulan. Per bulan saya dapat 4 juta. Dan gaji masih tetap. Gaji masih utuh. Kayak gaji Kaprodi lagi. Gaji Terus Kaprodi. uang riset disediakan?
Uang riset itu sebenarnya disediakan, tetapi kan ada beasiswa lagi, ada hibah riset. Oke. Hibah risetnya itu saya ikut kompetisi lagi. Jadi ada dana riset tapi kurang memadai lah ya. Tapi saya kira perlu diungkap juga biar teman-teman kandidat S3 tahu. Waktu itu berapa dari Kemendikbud dapat? Saya dapat 53 juta. Nah lumayan sebenarnya riset S3 disertasi yang nggak muluk-muluk bisa 5. Tapi kalau diusulkan lagi karena dosen ada chance untuk mengusulkan atau melalui pembimbingnya bisa kompetitif grant lagi ya, dapat lagi 300 juta ya. Betul. Oke, jadi jangan takut nggak ada uang ya kalau mau S3. Ini kadang-kadang orang dari mana uangnya? Iya. Saya dari S1 nggak pernah ngeluarin uang dari orang tua nggak ya? Sekolah dari orang tua. Luar biasa. Tidak. Saya hanya butuh izin. Apapun dan itu. doa. Dan doa. Iya. Jadi kalau misalkan mau ngapa-ngapain, mau kemana, cuman telepon, Pak, lagi ada event, pengen kemana, orang-orang ke mana gitu. Yang kemarin yang ACN itu Prof, yang ke Jepang. Ke Jepang ya. Iya, yang ke Jepang itu saya cuma bilang ke orang tua saya, Pak, aduh kepengen banget ya ikut ke Jepang gitu ya, begini. Orang tua saya tidak menghambat, walaupun ada orang yang sampai bilang, kamu tuh nggak nginjek tanah banget sih Mia gitu. Tapi orang tua saya maksudnya nggak membumi, melayang ya. Tapi orang tua saya ketika saya bilang ke bapak saya, pasti bilang, oh bisa. Teteh pasti bisa, pasti ada cara gitu. Jadi dari situ saya tidak pernah takut untuk bermimpi. Apapun yang saya inginkan, selama saya berdoa, kemudian berusaha, saya minta izin ke orang tua, minta doa ke orang tua, pasti tercapai. Baik, jadi waktu itu kuliah berapa semester? Yang S3. Di S3 ya? 10 Prof. Enggak, kuliahnya. Oh, kuliahnya yang 2. mengikuti kelas. Oh, 2 semester. 2 semester, nah cuma 2 semester loh. Hanya 2 semester. Jadi sisanya kalau bisa 3 tahun selesai, 2 tahun terakhir itu adalah untuk mulai dari proposal, bimbingan, sampai selesai meraih gelar doktor dan wisuda. Cari dananya ternyata ya apalagi kalau udah jadi dosen ya banyak dana-dana kompetitif, jangan pusing ya, selagi rajin tekun, rajin bertanya kan gitu ya. Betul. Oke. Waktu itu untuk mendapatkan dana tambahan yang kompetitif itu melewat IPB atau lewat IPB. Binawan? Lewat IPB ya. Oke. Dan sebelum yang 53 juta itu juga saya juga ikut sama dosen hibah terapan. Itu kita dapat 200 juta juga. Tuh, kan? Gitu. Iya, 200 juta ditambah 53 juta. Kemudian juga dosen saya ikut ke Daireka juga, saya juga diikutkan dan ke Daireka juga 300 juta. Jadi untuk riset ya memang sangat-sangat tidak murah, tetapi bukan berarti kita harus mengeluarkan uang sendiri. Uang sendiri mah ditabung aja, Prof. Iya. Tahu-tahu udah apa gitu ya. Kalau disertasi ada suka dukanya nggak? Ada, terutama karena pandemi, Prof. Jadi waktu itu rencananya di lapang. Iya, betul. Di lapang, jadi penelitian saya memang awalnya. Boleh tahu tentang apa penelitian? Tentang disertasinya? Iya, jadi saya membuat produk makanan cair yang untuk luka bakar. Dan waktu itu memang akan di RSCM. Untuk mendapatkan izin penelitian di RSCM itu butuh 1 tahun. Karena COVID. Jadi saya dari RSCM itu 1 tahun dari 2018 ke 2019 untuk mendapatkan izin. Dari 2019 September saya sudah mulai intervensi. Kemudian di Februari 2020 COVID. Nah, itu berhenti. Yang menghambat saya tuh di situ. Tapi akhirnya lanjut lagi. Lagi. Zat apa konon yang dihipotesakan waktu itu bisa menyebabkan percepatan penyembuhan luka bakar? Iya, waktu itu antioksidannya sih, Prof. Antioksidan dan protein. Dan termasuk zinc nggak? Iya, termasuk zinc. Tapi yang utamanya yang saya angkat itu adalah dari nanoteknologinya. Jadi memang cepat diserap. Iya, cepat diserap. Jadi proteinnya menjadi lebih kecil, kemudian antioksidannya menjadi lebih kecil, lebih cepat diserap oleh tubuh. Gitu. Judulnya masih ingat apa disertasinya? Judulnya pemanfaatan nanoteknologi dalam pembuatan makanan cair untuk penyembuhan luka bakar. Baik, kalau gitu ada hal-hal yang lain barangkali yang berkait dengan sukanya?
Sukanya banyak sih Oh, Prof. banyak. Iya. Keren. Apa itu? Jejaringnya Mhm. nambah. Kemudian juga uang saku juga bertambah. Wah, gitu ya, alhamdulillah uang saku rezeki ya. Iya. Jadi nggak perlu betul. takut-takut loh S3 itu jadi tambah miskin itu Iya. mitos. Iya. Terus Iya, kemudian juga untuk yang sukanya lagi ya itu Prof, saya bisa jalan-jalan Oh, gitu iya, ya kemana-mana presentasi ke gitu, sana presentasi kemari. ke sana. Kemudian juga kalau setelah lulus ya, kalau setelah lulus apresiasi ya dari apresiasi. perguruan tinggi, dari Betul. teman-teman, karir ya. Betul. Jadi dekan sekarang. Iya. Apalagi tadi didoakan orang tua dan Betul. harapan orang tua. Iya, betul. Iya. Baik kami ya, kalau ada teman-teman ini adik-adik dan kakak-kakak S3 itu tanpa pandang umur ya, ingin melanjutkan S3 khususnya di bidang gizi yang pengalamannya kami ya, kira-kira tips apa yang kami sampaikan, silakan. Oke, baik teman-teman, bagi yang ingin kuliah S3 dari saya jangan menyerah. Apapun itu pokoknya jangan menyerah, karena ketika kita memang sudah memutuskan sesuatu ya, terutama kita sudah memutuskan untuk kuliah S3, apapun yang terjadi harus selesai. Ketika kita menguatkan niat untuk selesai, pasti selesai bagaimanapun caranya. Allah pasti bantu, universe pasti bantu, asal kita tidak menyerah. Itu saja. Luar biasa, terima kasih banyak kami ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.